Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari kita boleh bersuka cita kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita perpanjangan umur, untuk kita boleh tetap beribadah kepada Dia. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepada-Mu. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami, bahwa kami pagi hari boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, dan kami boleh bersujud menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah yang amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dia Bapa kita yang setia, bersama Dia kita akan aman. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
memberikan persembahan kami. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci,
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga boleh hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Sehingga Tuhan, firman-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita dituntut oleh Tuhan untuk mempunyai satu kehidupan yang berguna. Sebab itu pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang hidup yang berguna. Sama-sama kita baca dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan, amin. Nah, jelas firman Tuhan yang kita baca menunjukkan kepada kita tentang satu, profil orang benar. Firman Tuhan mengatakan, orang benar itu akan bertunas. Bertunas. Jadi menunjukkan ada kehidupan di dalamnya. Rohaninya hidup. Yang kedua, tumbuh subur. Jelas, yang hidup mesti tumbuh. Yang mati tidak bisa tumbuh. Yang ketiga, gemuk. Nah, ya, gemuk. Tumbuh, gemuk. Jadi berarti, saudaraku, kelihatan sekali di dalam hidupnya ada sesuatu yang bertambah. Bertambah. Jadi gemuk. Yang keempat, segar. Jelas, kelihatan sekali. Yang tumbuh, yang hidup, yang bertambah, itu mesti menunjukkan kesegaran. Puji nama Tuhan. Tidak lesu, tidak loyo, tapi segar. Dalam pengertian, penuh semangat. Haleluya. Dan yang kelima, berbuah. Berbuah. Berbuah ini secara sederhana berbicara tentang jadi berkat. Jadi berkat. Pohon mangga yang berbuah, yang makan buah mangga itu bukan pohonnya. Kita berbuah
jadi berkat. Ini profil orang benar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk apa? Kita jadi orang benar yang bertunas, tumbuh subur, gemuk, segar dan berbuah. Untuk apa? Ada tugas yang harus kita lakukan. Yaitu firman Tuhan mengatakan memberitakan tentang Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan. Pemberita-pemberita kebenaran. Itulah yang Tuhan mau. Haleluya. Kita lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita bisa memberitahukan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Dan bahwa Tuhan itu gunung batu bagi kita. Artinya, pelindung kita. Penopang kita. Haleluya. Gimana? Bagaimana memberitakan? Ada orang berkata, saya tidak fasih lidah. Saya kalau bicara soal seringkali gagap-gagap. Bukan hanya soal bicara, tapi memberitakan tentang Tuhan. Bisa kita lakukan dengan nomor satu memang yes perkataan. Tapi nomor dua, kita bisa memberitakan tentang Tuhan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Menceritakan dan memberitakan tentang Tuhan kita. Itulah tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan. Ini yang kita emban di dalam hidup kita. Lakukan itu. Lakukan itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang disebut hidup yang berguna. Nah, sebab itu untuk bisa punya kehidupan yang berguna. Haleluya. Memberitakan tentang Tuhan. Kita perlu tumbuh. Iya. Tumbuh secara rohani. Baru bisa memberitakan. Baru bisa punya hidup yang berguna. Kalau tidak tumbuh, bagaimana caranya? Masih tetap bayi. Tidak bisa. Harus jadi dewasa. Untuk itu, perlu makan. Makanan bagi rohani adalah firman Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab itu ayo makan firman Tuhan setiap kali. Apa sih artinya makan firman Tuhan? Baca, pelajari, renungkan, simpan dalam hati, pakai dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita sedang baca firman Tuhan. Kita bertanya di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan, apa teguran Tuhan buat saya? Nomor dua, Tuhan, apa nasihat Tuhan buat saya? Ketiga, Tuhan, apa perintah Tuhan buat saya yang harus saya lakukan? Maka kita melihat kita akan tumbuh. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, untuk bisa punya hidup yang berguna memberitakan tentang Tuhan Yesus, kita perlu kerja keras, usaha. Kalau tidak mau kerja, tidak mungkin jadi orang yang berguna. Punya hidup yang berguna, memberitakan tentang Tuhan Yesus, omong kosong. Disertai usaha dan kerja
keras. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat, haleluya, apa sih ya orang yang punya hidup yang berguna itu seperti apa, menunjukkan apa, ya, kelihatan bagaimana, perlu. Nah, untuk mengerti ini dengan jelas, kita akan belajar dalam konteks 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pasal 1 sampai pasal 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi saya ulangi, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, ayat 1 dan 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh kamu sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Yang pertama, hidup yang berguna itu ditunjukkan dengan sikap berani, mau, dan rela menderita. Yang pertama, berani, mau, dan rela menderita untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan punya hidup yang berguna. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan itu yang terjadi. Penginjil-penginjil mengalami hal ini. Mereka berguna. Punya hidup yang berguna karena mereka pergi ke daerah-daerah yang terpencil, belum dijamah oleh Injil. Melihat di situ, mereka menderita. Mereka menderita. Tapi mereka punya keberanian, kemauan, dan kerelaan untuk menderita. Sebab itu hidup mereka berguna. Banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua, ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Itu melihat orang yang punya hidup yang berguna. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia adalah orang yang jujur dan bersih. Jujur dan bersih. Bersih berarti tidak ada niat-niat jahat di dalam dirinya. Jujur apa adanya. Puji Tuhan. Ya, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berani, mau, dan rela menderita. Yang kedua, jujur, bersih. Tidak ada cacat celah. Tidak ada noda di dalam kehidupan kita. Berguna. Nama Tuhan boleh dibesarkan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hidup yang berguna. Punyailah hidup yang berguna. Kalau kita jadi orang yang tidak punya hidup yang berguna, mau apa kita ini? Paling celaka. Ya, yang ketiga, ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita.
Yang ketiga, orang yang berguna, punya hidup yang berguna adalah orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Dan setia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini orang yang berguna, punya hidup yang berguna, dapat dipercaya, setia melakukan tugas dan pekerjaannya. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Ya. Entah lupa saya berapa puluh tahun yang lalu, saya pernah membaca satu majalah tentang satu perusahaan di Amerika yang memasang iklan yang aneh. Iklan itu bunyinya, dicari untuk, ini ya, pekerjaan apa gitu. Tapi syaratnya apa? Orang haleluya. Jadi jelas, orang yang suka memuji Tuhan, itu haleluya. Dicari orang yang suka memuji Tuhan, itu syaratnya. Boleh menempati jabatan itu, pekerjaan itu. Mengapa? Sebab yang pasang iklan itu yakin bahwa orang haleluya, orang yang suka memuji Tuhan itu orang yang dapat dipercaya dan setia melakukan tugas pekerjaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, kemudian yang keempat. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, lihat. Ya. Ini orang yang berguna, yang mempunyai hidup yang berguna, yaitu orang tulus. Tidak punya maksud tersembunyi, tulus. Jadi berarti kata, perbuatan sama. Dan yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Ini orang yang berguna, punya satu kehidupan yang berguna. Tulus, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dan saudaraku, lihat, ini yang harus ada di dalam hidup kita, supaya sungguh-sungguh selama kita berada di dunia ini, kita jadi orang yang berguna, punya satu kehidupan yang berguna, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kelima, ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini orang yang berguna. Orang yang punya hidup yang berguna, yaitu rendah hati. Rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu tidak suka cari pujian. Kamu memuji terserah, tidak memuji terserah. Tidak cari pujian. Rendah hati. Orang yang rendah hati pasti punya satu kehidupan yang berguna. Haleluya. Ya, ini Tuhan yang mau. Mengapa? So, firman Tuhan mengatakan, haleluya, Allah benci dengan kesombongan, tetapi Allah memberikan karunia dan anugerah kepada orang yang rendah hatinya. Karena dapat anugerah dan karunia Tuhan, yes,
punya kehidupan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa indah. Luar biasa indah. Haleluya. Ya, kita sudah sampai 5. Yang pertama, berani, mau, dan rela menderita, berguna. Kedua, jujur dan bersih. Yang ketiga, dapat dipercaya, setia melakukan tugas dan pekerjaan. Yang keempat, tulus, tidak mementingkan diri sendiri. Yang kelima, rendah hati, tidak cari pujian. Rendah hati. Orang sombong selalu cari pujian, kepingin dipuji. Ya, apa gunanya orang seperti itu? Hidupnya tidak berguna, cuma menyombongkan diri sendiri. Ya, orang yang rendah hati punya hidup yang berguna. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang keenam, ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Orang yang berguna, kita melihat di sini, punya hidup yang berguna adalah orang yang ramah tamah, orang yang lemah lembut. Itu berguna. Tidak kasar, ya, tidak suka bentak-bentak orang, tidak suka maki-maki orang, ramah tamah, lemah lembut. Haleluya. Ini orang yang berguna. Ini punya hidup yang berguna. Mengapa bisa ramah tamah dan lemah lembut? Sebab hatinya penuh kasih sayang. Haleluya. Ya, penuh kasih sayang. Tidak suka dia kasar, bentak-bentak, tidak suka. Karena ada kasih sayang, cinta di dalam hatinya. Sebab apa? Orang yang suka bentak-bentak, berkata kasar, itu menyakiti hati seseorang. Hati-hati dengan perkataan kita. Tapi orang yang ramah tamah dan lemah lembut akan disenangi, dicintai, disayangi oleh banyak orang. Sehingga banyak orang kepingin kumpul dengan dia, bertemu dengan dia, bercakap-cakap dengan dia. Puji Tuhan, itu orang yang berguna, punya hidup yang berguna. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang ketujuh, sebab ayat 9, yang ketujuh ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Yang ketujuh, orang yang berguna, yang punya hidup yang berguna adalah orang yang suka kerja keras. Haleluya. Orang yang suka kerja keras, bukan orang yang malas. Perhatikan baik. Kalau kita suka kerja keras, kita pasti akan jadi orang yang berguna. Kita pasti akan punya hidup yang berguna.
Gimana itu? Orang yang kerja keras itu kayak apa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Orang yang suka kerja keras itu tidak suka buang-buang waktu dan kesempatan. Selalu dia pakai setiap waktu dan kesempatan untuk kerja. Ya, orang malas suka buang waktu. Orang malas suka buang kesempatan. Tidak ada hasilnya. Tapi orang yang suka kerja keras, tahu menggunakan waktu dan kesempatan, dia berguna bagi orang banyak. Berguna terutama bagi Tuhan. Haleluya. Punya hidup yang berguna. Puji Tuhan. Biarlah ini ada di dalam kehidupan kita. Jadilah pekerja yang keras. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ke-8. Ayat 10. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Orang yang berguna. Ke-8. Adalah orang yang punya hidup yang saleh. Haleluya. Hidup saleh itu pengertiannya sederhana, yaitu hidup kudus dan benar. Hidup kudus dan benar. Itu orang saleh. Berguna. Hidupnya berguna. Apa sih pengertian kudus? Sudah berkali-kali saya sampaikan. Sederhana. Kudus berarti cinta Tuhan, benci dosa. Orang soleh, orang saleh adalah orang yang cinta Tuhan dan benci dosa. Benar apa sih benar itu? Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang yang hidup benar adalah orang yang taat firman Tuhan. Jadi orang saleh adalah orang yang taat firman Tuhan. Ini orang yang punya hidup yang berguna. Ayo, kita juga mau jadi seperti itu. Punya hidup yang berguna. Jadi orang saleh. Hidup kudus dan benar. Benci dosa, cinta Tuhan, taat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Haleluya. 8 hal lebih dulu saya ulangi supaya tidak lupa. Orang yang punya hidup yang berguna adalah 1. Berani, mau dan rela menderita. 2. Jujur dan bersih. 3. Dapat dipercaya, setia dalam pekerjaannya. 4. Tulus, tidak mementingkan diri sendiri. 5. Rendah hati, tidak cari pujian. Yang ke-6, lemah lembut, ramah tamah. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan kasih sayang. Ke-7, suka bekerja keras, yaitu tidak suka buang waktu dan kesempatan. 8. Hidup saleh, hidup kudus dan benar. Puji Tuhan. Dan yang ke-9, yang terakhir, ayat 11 sampai 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Yang ke-9, orang yang berguna, punya hidup yang berguna, adalah orang yang bisa berperan sebagai bapak. Bisa menjadi bapak dalam tanda kurung, dalam tanda kutip. Apa artinya? Haleluya. Ya, berperan sebagai bapak, bisa menjadi bapak dalam pengertian berani menegur.
Yang salah mesti ditegur. Yang kedua, menasihati. Haleluya. Yang ketiga, memberi petunjuk atau arahan. Ini peran Bapak. Orang yang berguna ini punya hidup yang berguna ya seperti ini. Menjadi Bapak, berperan sebagai Bapak. Menegur. Yang salah ditegur. Bukan hanya sekedar menegur, tetapi juga dinasehati. Bukan cuma sekedar dinasehati, ditunjukkan arah jalan yang betul. Ini orang yang berguna, ini mempunyai hidup yang berguna. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah 9 hal ini yang ada di dalam hidup kita menjadikan kita, saudara dan saya, mempunyai kehidupan yang berguna, menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau rindu dan kepingin kami jadi orang yang berguna, mempunyai hidup yang berguna. Kami pun rindu dan kepingin menjadi orang yang berguna, mempunyai hidup yang berguna. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan kepada kami petunjuk, arahan, supaya kami boleh menjadi orang yang berguna, mempunyai hidup yang berguna. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan semua yang mendengarkan firman ini, supaya bukan hanya jadi pendengar, tapi melakukannya di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.